Baik, untuk alur pengelolaan kinerja pegawai, ini ada tahap-tahapan. Sebetulnya ya tadi seperti diterangkan oleh Bu Novi bahwa ini reminder untuk pembuatan SKP. Tahap perencanaan ada cascading sesuai dengan Permen PAN 6 tahun 2022. Ini juga ada dialog kinerja yang sudah pernah kita buat, kita lakukan. Sebetulnya kita tinggal melanjutkan saja, dan apabila ada perbaikan itu bisa dilakukan otomatis saja. Kemudian selanjutnya ada tahap pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai. Kemudian di sini ada pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik, dan pengembangan kinerja pegawai. Selanjutnya untuk tahap penilaian kinerja pegawai, ini ada evaluasi kinerja secara periodik dan tahunan. Dan kebetulan untuk tahun 2022 karena kan aplikasinya juga baru, kita juga mepet waktu, sehingga untuk evaluasi periodik ini kita masih lakukan 3 ya. Jadi triwulan 1 dan triwulan 2 digabung, dijadikan satu di triwulan 2, kemudian evaluasi triwulan 3 dan 4 digabung di triwulan 4 atau di bulan Desember, dan evaluasi akhir yaitu evaluasi secara keseluruhan dari Januari sampai Desember. Nah, tahun 2023 nanti kita lakukan 5 kali evaluasi. Yang pertama evaluasi triwulan 1 itu dilakukan di bulan April, kemudian evaluasi triwulan 2 itu di bulan Juli, evaluasi triwulan 3 di bulan Oktober, dan evaluasi triwulan 4 di akhir Desember atau di awal Januari tahun berikutnya, sekaligus dengan evaluasi akhir. Kemudian tahap tindak lanjut evaluasi kinerja ini ada pemberian penghargaan dan sanksi yang mungkin Permenkesnya sedang dilakukan pembahasan akhir terkait dengan penghargaan dan sanksi, kemudian mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan baik pendidikan, pelatihan, atau pengembangan kompetensi lainnya, itu coaching, mentoring, atau training. Apabila ada pegawai yang nilai kinerjanya ada kesenjangan atau di bawah nilai ekspektasi. Selanjutnya yaitu untuk cascading. Nah, cascading ini bersama yang meliputi dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan di Ditjen Yankes. Kemudian ada dialog kinerja juga. Ini ada 2 jenis dialog kinerja. Yang pertama dialog kinerja organisasi, yaitu komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dan dengan pejabat dan pegawai di bawahnya. Kemudian ada juga dialog kinerja individu, yaitu komunikasi atasan langsung dengan bawahan yang tidak memiliki peta strategik untuk mendiskusikan kinerja individu. Nah, dialog ini dilakukan sepanjang tahun. Apabila ada perubahan-perubahan bisa dilakukan di sepanjang tahun tersebut. Oke, sekali. Kemudian lanjut saja. Nah, ini sesuai dengan arahan Pak Menteri Kesehatan untuk capaian tindak lanjut penyelesaian laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang menjadi kontrak kinerja pimpinan. Ini ada tambahan untuk indikator kinerjanya, yaitu ini masukan dari Inspektorat Jenderal kalau nggak salah. Jadi persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti, ini ada target-target yang harus dicapai, di mana di tahun 2022 itu kepala
satker bisa, tapi dari dirjennya langsung juga diturunkan bisa. Tapi nanti ke kepala satker berapa persennya itu mungkin bisa dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal. Nah ini secara kementerian di tahun 2022 untuk laporan hasil pemeriksaan ini dengan target 90%, di tahun 2023 atau tahun ini 90 naik 2,5% jadi 92,5%, dan tahun 2024 95%. Ini indikator pimpinan tinggi media dan pimpinan unit kerja satuan atau satuan kerja ya istilah sekarang. Ya istilah lama satker, sekarang unit kerja. Makanya di mana di rumah sakit ada unit kerja tuh unit kerja terkecil. Kemudian penyusunan SKP melalui aplikasi kinerja Kemkes ini masih terus dilakukan. Maksudnya masih menggunakan ini ya. Selama dari Menpan dan BKN belum menyelesaikan aplikasi SKP untuk seluruh pegawai seluruh Indonesia, kita masih menggunakan aplikasi kinerja sesuai dengan kinerja nih. Ada, Pak. 2022. Kan itu masing-masing sih kan masih dewe-dewe. Kan yang tahu semua aja kan. Berpegawai. Iya. Iya. Ada yang bocor. Baik, untuk yang pertama penyusunan ini di menu perjalanan kinerja, dan untuk kinerja ini kan akunnya ada single akun ya, jadi username dan password juga sudah diberikan kepada masing-masing pegawai, meskipun beberapa dari teman-teman ada yang suka nanyain, Pak Bu, bisa direset nggak username dan passwordnya, ada yang lupa gitu. Nah, kita sudah buat juga di menu awal aplikasi kinerja ini untuk berubah password atau yang lupa password, jadi tinggal diketikkan saja. Tapi kalau misalkan belum dirubah password, itu yang standarnya adalah username NIP Bapak Ibu pegawai, kemudian untuk passwordnya nomor induk kependudukan atau nomor induk KTP, itu yang standarnya. Jadi nanti kalau mau dirubah silakan sesuai dengan kebutuhan, dan kalaupun lupa nanti bisa langsung diklik aja untuk menu lupa password. Nah, untuk misalkan ada butuh bantuan, kita juga di dalam menu ini sudah ada WA helpdesk yang bisa Bapak Ibu chat dengan kita apabila ada kendala-kendala. Kemudian di menu penyusunan SKP ini, ketika kita klik akan ada submenu yaitu SKP penilai perilaku 360 dan revisi. Nah, revisi ini menu untuk kepala unit kerja, kemudian kepala Subbagadum dan ketua tim kerja yang membawahi anggota-anggotanya. Nah, untuk pegawai umum itu revisi SKP kita hilangkan menunya. Nah, untuk membuat SKP tinggal klik menu buat SKP saja seperti itu. Jadi misalkan ada anggota atau pegawai yang ingin merevisi target dan indikatornya. Nah, ini menunya bisa dikembalikan ke awal oleh pimpinan unit kerja, misalkan kepala satker yang membawai seluruh unit kerja, atau misalkan di bawah Subbagadum, anggota misalkan pengelola keuangan itu ke Subbagadum. Nah, ketua tim kerja juga bisa, asal levelnya sudah ditetapkan ya.
karena kemarin triwulan 2, triwulan 3 itu khusus di Biro Perencanaan ada pergeseran Katim. Jadi untuk penilaian ada sedikit perubahan. Jadi yang awalnya Katim kerja menjadi anggota, dan yang awalnya anggota menjadi Katim kerja, sehingga levelnya harus dirubah. Nah, ini juga misalkan Bapak Ibu ada pergeseran seperti itu, bisa disesuaikan di penyesuaian, atau mungkin nanti kalau bisa misalkan tidak muncul di penyesuaian, bisa menghubungi kami. Kemudian untuk pembuatan SKP ini sesuai dengan performance atau cascading-nya mulai dari Renstra, kemudian sampai dengan dialog kinerja yang sudah disepakati. Lanjut. Nah, untuk timeline SKP ini seperti tadi disebutkan oleh Bu Novi, sesuai dengan surat kita ya, surat dari PT Kepala Biro SDM, bahwa kami menyampaikan kepada Bapak Ibu diharapkan untuk pembuatan SKP tahun 2023 ini di minggu kedua Januari sudah selesai. Nah, tapi untuk penilaian periode 4, yaitu triwulan 3 dan 4 plus penilaian akhir dari Januari sampai Desember, ini masih kita berikan kesempatan hingga akhir Januari 2023. Nah, outputnya adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Ini ada lampiran dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensinya. Kita ke evaluasi kinerja pegawai. Ya, evaluasi kinerja pegawai ini adalah proses pejabat penilai kinerja mereview seluruh hasil kerja dan perilaku kerja selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Ini ada 2, yaitu evaluasi kinerja periodik atau triwulanan, dan tahunan atau akhir tahun. Nah, dari evaluasi ini menetapkan predikat kinerja organisasi, kemudian di sini juga akan menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai dan menetapkan predikat kinerja individu atau pegawai. Nah, untuk predikat pegawai ini berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap capaian kinerja organisasi. Jadi misalkan realisasi organisasi ini kecil, harusnya sih secara umum kinerja pegawai juga kecil, meskipun ada 1 atau 2 orang yang masih bisa atau memungkinkan untuk nilai capaiannya di atas ekspektasi. Nah, seperti mungkin saya mengingatkan kembali bahwa untuk penilaian kinerja
Nah, untuk penentuan predikat kinerja pegawai, ini melihat realisasi atau progres. Jadi untuk hasil akhir yang belum selesai atau realisasi akhirnya, ini kita lihat apakah misalkan khususnya keuangan ya biasanya. Keuangan di akhir Desember ini belum selesai nih rekapnya. Jadi belum bisa dilakukan. Nah, ini bisa ditunggu sampai pertengahan atau akhir Januari. Tapi kalau selain pengelola keuangan biasanya sudah bisa dilakukan realisasi akhirnya. Nah, untuk pejabat penilai ini melihat realisasi akhir kerja pegawai beserta data dukung yang relevan untuk rencana hasil kerjanya. Pejabat penilai kinerja ini mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima pegawai dan mungkin juga ada pertimbangan dari, misalkan kalau pegawai anggota itu ada pertimbangan dari ketua tim kerjanya. Tapi kalau di bawah ADUM biasanya penilainya Kasubag ADUM, pemberi pertimbangannya juga beliau. Kemudian pejabat penilai kerja menetapkan rating hasil kerja dalam kategori di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nanti kalau yang di bawah atau sesuai ekspektasi, pegawai bisa menolak atau menerima hasil penilaian tersebut. Nanti ada contohnya kami berikan di akhir. Kemudian untuk penetapan rating perilaku kerja dengan mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima pegawai beserta data dukung yang relevan. Selain itu juga ada penilaian perilaku dari rekan sejawat atau bawahan atau yang ditunjuk oleh kepala unit kerja atau ketua tim kerjanya. Kemudian pejabat penilai kerja menetapkan rating perilaku dalam kategori di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Kemudian kebijakan tentang pemberi pertimbangan. Ini membantu pejabat penilai dengan memberikan pertimbangan terhadap capaian kerja dan perilaku kerja pegawai tertentu. Kemudian ada penilaian perilaku 360, ini rekan sejawat atau di bawahnya, atau yang diberikan kesempatan untuk memberikan pertimbangan penilaian perilaku. Jadi contohnya di kami ada ampeg madya tapi nggak ada pairnya, nggak ada teman sejawatnya yang selevel, tapi dipilihkan oleh ketua tim kerja yang sering intens berhubungan, berdiskusi atau berinteraksi. Kemudian capaian kinerja organisasi pada tahun 2022 menggunakan defaultnya kriteria baik. Nah, untuk panduan rating ini ada misalkan komponen hasil kerjanya di atas ekspektasi ya. Ini berarti sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja yang di bawah ekspektasi. Jadi kalau targetnya sudah tercapai di atas malah. Misalkan kalau realisasi anggaran rasanya sih nggak ada yang di atas 100% ya, maksimal 100%. Kalau contoh
atau mungkin jarang hadir, kinerjanya juga jelek dan sebagainya. Kemudian umpan balik yang diberikan juga tidak menunjukkan respon positif. Misalkan dipanggil, ditanya, nggak ada respon, oke-oke aja, atau malah tidak bisa dihubungi. Nah, untuk perilaku kerja, ini yang di atas ekspektasi, yaitu pegawai secara konsisten menunjukkan core value ASN berakhlak untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang sesuai ekspektasi ini pegawai secara konsisten menjalankan core value berakhlak untuk diri sendiri saja, dan di bawah ekspektasi ini pegawai belum secara konsisten menjalankan core value ASN. Untuk penetapan predikat kinerja periodik ini sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022, ini ada apabila capaian kinerja organisasinya istimewa atau melampaui target yang ditetapkan, ini mungkin predikat pegawainya seperti tadi bisa lebih banyak yang di atas ekspektasi. Dan sebaliknya, apabila capaian kinerja organisasinya sangat kurang, ini mungkin bisa dipertimbangkan beberapa yang hasil kerjanya di atas ekspektasi atau malah tidak ada sama sekali. Kemudian pejabat tenaga kerja memberikan umpan balik yang berkelanjutan, ya. Ini dengan memperhatikan realisasi kerja dan atau masukan dari pemberi pertimbangan jika ada. Nah, opsi yang ada di aplikasi sesuai dengan Permenpan ini misalkan di atas aplikasi. Nah, ini kami memberikan icon supaya pemberi semangat, ya. Jadi ada gambar atau icon wajah dengan mata yang berseri-seri. Ya, soalnya ikonnya ya seperti ini, ya. Tadinya mau apa gitu, ya. Cuma kayaknya dengan ini aja cukup. Ya, biar semangat gitu, ya. Nah, di aplikasi juga misalkan Bapak Ibu pemberi pertimbangan memberikan pertimbangan di atas ekspektasi. Ini akan keluar nih kalimat, wow, luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu, pertahankan ya. Nah, kemudian opsi pilihan yang kedua, misalkan dipilih sesuai ekspektasi ini, ikonnya wajahnya berseri, ya, berbinar, tapi enggak happy banget gitu. Nah, ini apabila Bapak Ibu memilih icon ini, akan ada kalimat terima kasih, targetmu telah terpenuhi, terus tingkatkan lagi kinerjamu, ya. Tingkatkan lagi kinerjamu, ya. Ya. Nah, kalau karena nilainya itu normal-normal aja gitu, ya. Nah, kalau yang di bawah ekspektasi ini harus ada penekanan nih. Ini icon mukanya tuh sad atau sedih, dan di sini ada kalimat kami tambahkan, yuk diskusikan kendalamu dan kita cari alternatif solusinya. Saya tahu kamu bisa lebih baik lagi. Jangan menyerah, ya. Nah, kemudian ada juga kolom, kita berikan kolom pretext sesuai dengan kebutuhan pejabat penilai atau pejabat pemberi pertimbangan. Meskipun kamu lihat untuk pemberi pertimbangan, saya iseng-iseng cek gitu, ya. Pemberi pertimbangan cuma oke, sesuai, berdasarkan target, nah, cuma simpel-simpel karena mungkin banyak gitu, ya. Apalagi kalau misalkan di rumah sakit, untuk contohnya RSCM gitu, dengan 3.500 pegawai, ya. Direktur di RSCM 5.000, ya. Nah, itu kan direktur utama harus menilai. Nah, jangankan direktur utama, direktur SDM-nya juga mungkin kalau memberi pertimbangan,
Oke, sesuai. Itu sesuai. Iya, itu udah 2000 gitu ya. Sesuai copy paste gitu. Ya itu juga tidak bisa kami salahkan karena dengan banyaknya pegawai seperti itu ya paling yang terpantau yang sangat baik dan yang sangat tidak baik atau kurang baik. Untuk penetapan predikat kerja akhir, hal ini juga berdasarkan capaian kinerja organisasi di akhir. Nah, makanya kami berikan kesempatan sampai akhir Januari 2023 karena kan biasanya capaian kinerja dari satker atau unit kerja kan baru bisa kelihatan di pertengahan Januari ya untuk akhir Desember. Karena ini juga nanti akan laporannya kan masuk ke e-performance tuh. Di performance akan dinilai juga oleh Menpan Lakip ya. Ya, jadi makanya kami tidak ingin mendahului Lakip tapi bisa berbarengan atau malah Lakip bukannya Januari ya Bu ya? Januari akhir sama ya berarti ya. Oke, itu hampir sama untuk predikatnya. Lanjut saja Bu. Masih banyak, masih 30 slide lagi. Kemudian alur proses bagi pegawai malah ya nanti bisa di-share ya. Untuk alur proses bagi pegawai melalui kinerja Kepkes ini ya ada Bapak Ibu bisa mengklik menu pelaksanaan kinerja. Nah, di pelaksanaan kinerja ini di paling kanan ada insert apa ya? Insert hasil ya kalau nggak salah. Insert hasil kinerjanya. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengisi realisasi, kemudian apabila data dukungnya terlalu banyak, bisa menggunakan Google Drive. Jadi di data dukungnya itu hanya ditampilkan saja alamat atau link Google Drive. Jadi data dukung untuk misalkan Bapak Ibu target laporannya 10 pedoman. Nah, sudah terrealisasi 9. Nah, 9-nya ini masukkan di Google Drive, kemudian di kolom data dukung Bapak Ibu hanya mencantumkan linknya aja. Jadi data dukung 9 pedoman dapat dilihat melalui link Google Drive tersebut. Itu input realisasinya. Kemudian yang bawah ini. Oke, apabila Bapak Ibu sudah mengisi seluruh realisasi, jangan lupa paling bawah Bapak Ibu bisa mengklik tombol simpan supaya ini bisa terlihat oleh penilai kinerja atau atasan dan atau oleh pemberi pertimbangan. Kemudian untuk pemberi pertimbangan ini bisa menyetujui hasil dari kinerjanya pegawai atau Bapak Ibu atau misalkan malah tidak menyetujui. Tapi sih rasanya harusnya sih setuju-setuju aja ya, kecuali memang diakal-akalin gitu ya. Kerja itu sendiri
berarti diberi pemberi pertimbangannya adalah kepala unit kerja. Jadi kepala unit kerja sebagai pemberi pertimbangan sekaligus dengan penilai. Jadi ada tuh kasus tidak bisa dinilai. Ternyata kepala atau direktur tersebut sekaligus pemberi pertimbangan. Jadi dia tidak bisa menilai. Setelah ditelusuri, beliau belum memberikan pertimbangan untuk pegawai di bawahnya. Nah, untuk memberi pertimbangan sebetulnya ini ada kami berikan satu tombol khusus apabila misalkan pegawai yang diberi pertimbangan itu memang sesuai atau serupa. Jadi ada tombol salin, tinggal ketika pemberi pertimbangan mengklik tombol salin itu akan sesuai dengan jumlah atau realisasi yang diketik oleh pegawai di bawahnya. Atau misalkan tidak menyetujui, ya berarti manual saja, diketik manual. Setelah itu untuk pemberi pertimbangan ini bisa mengklik menu simpan supaya tersimpan dan bisa dinilai oleh pejabat penilai. Nah, yang selanjutnya yaitu bagi pejabat penilai kinerja melalui aplikasi. Ini pejabat penilai bisa membuka menu evaluasi kinerja. Ini akan terlihat pegawai yang dinilai, kemudian pemberi pertimbangan, dan pejabat penilainya. Nah, untuk pejabat penilai akan ada menu yang tadi icon-icon tadi. Apakah pegawai tersebut memang sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Lanjut. Nah, selanjutnya ke bawah menu yaitu alur proses bagi pejabat penilai, yaitu komponen perilaku kerja. Ini perilaku kerja juga akan terlihat yang yang diisikan oleh pemberi pertimbangan. Apakah memang sesuai atau tidak. Atau juga misalkan pegawai itu pairnya, temannya itu memberikan pertimbangan oke, sesuai atau sebagainya, itu akan terlihat juga. Nah, setelah itu baru diberikan rating hasil kerja dan perilaku seperti pada menu pada kolom bawah, kanan bawah ya. Nah, selanjutnya hasil evaluasi kerja ini, evaluasi kinerja pegawai di tahun 2022 ini akan ada 2 tampilan, dan ini yang akan digunakan untuk digunakan pegawai untuk beberapa syarat ya, misalkan ada kenaikan pangkat atau mau mutasi dan lain sebagainya. Jadi outputnya ada hasil kerja dan digabung dengan perilaku kerja, ini ada kurvanya, kemudian ada juga emoticon ya, gambar-gambar tersebut. Dan yang kedua adalah dokumen evaluasi kinerja. Nah, di dokumen evaluasi kinerja ini akan menampilkan penilaian-penilaian apakah Bapak Ibu yang dinilai ini setuju atau tidak dengan penilaian dari atasan Bapak Ibu sekalian. Nah, hampir sama sih kalau Bapak Ibu misalkan menyetujui, tinggal mengklik hasil nilai itu. Kalau
misalkan menolak, berarti nanti ada proses tambahan. Nah, untuk catatan rekomendasi ini tetap harus diisi. Kemudian pegawai menyatakan setuju atau tidak setuju pada penilaian tersebut. Jika tidak setuju dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan. Nah, ini akan naik lagi ke atas dari pejabat penilai. Untuk pejabat penilai kinerja ini memberikan alasan penilaian kenapa. Biasanya sih kan yang di bawah ekspektasi ya. Alasan-alasan kenapa memberikan penilaian di bawah ekspektasi tersebut. Nah, atasan pejabat penilai kinerja memberikan pertimbangan dan menetapkan hasil kerja. Contohnya gini, Bu, kalau di sini boleh ya, Bu Nove gitu, dinilai oleh Pak Sesdijen, nilainya di bawah ekspektasi, mohon maaf ya, di bawah ekspektasi dengan alasan-alasan tersebut. Nah, berarti Bu Novi bisa mengajukan keberatan atas penilaian Pak Sesdijen tersebut. Nah, penilaian ini sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022 diberikan waktu 2 minggu atau 14 hari untuk diselesaikan. Dan apabila tidak ada titik temu antara misalkan Bu Novi dan Pak Ses, akan dinilai atau berlanjut definitifnya atau nilai tetapnya oleh atasannya Pak Ses Dirjen. Jadi oleh Pak Dirjen dengan melihat bukti-bukti atau hasil atau data dukung yang diajukan baik oleh pegawai maupun oleh atasan pegawai tersebut. Tapi rasanya sih kalau Bu Novi ini saya lihat nilainya akan di atas ekspektasi nih. Oke. Untuk timeline seperti tadi sudah saya sampaikan dan sudah diingatkan juga oleh Bu Novi bahwa untuk evaluasi kinerja pegawai tahun 2022 khusus yang triwulan 4 dan akhir ini kami berikan kesempatan di akhir Januari, tapi prosesnya tetap ya untuk penilaian dilakukan periode keempatnya dulu baru evaluasi akhir. Jangan kebalik. Jadi kalau kebalik nanti hasil integrasinya susah. Nah cuma karena kebetulan kan Pak Ashar Jayanya dari SES sekarang jadi Pak Dirjen ya. Jadi harus menyelesaikan atau harus selesai menilai sebagai SES-nya dulu. Nah, setelah itu baru nanti penyesuaiannya sebagai levelnya dinaikkan menjadi Dirjen. Jadi kami harapkan Pak Ashar Jaya ini menyelesaikan penilaian sebagai SES Dirjen dulu atau setelah itu baru menjadi Dirjen. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Sementara kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Novi.